Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penilaian akhir tahun sekolah dasar tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5. Nomor 1, sumber energi panas terbesar di permukaan bumi berasal dari. Pilihlah jawaban B, matahari. Nomor 2, langkah percobaan. Pertama, tuangkan sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. 2, tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. 3, masukkan sedotan hingga menyentuh permukaan air dalam botol. 4, tutup rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin dan tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. 5, tempatkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. 6, tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel air hangat. Kegiatan di atas merupakan percobaan untuk mengetahui cara kerja. Pilihlah jawaban A, termometer. Kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas yaitu pilihlah jawaban C, mengeringkan pakaian. Nomor 4, pemasangan kawat listrik dibuat kendor dengan tujuan pilihlah jawaban D, saat penyusutan kawat tidak putus. Nomor 5, pada liburan kenaikan kelas, ayah mengajak Syahha berkemah. Ayah mengajari Syahha membuat api unggun dengan ranting-ranting kayu. Api unggun membuat badan Syahha terasa hangat. Dengan api unggun tersebut, mereka kemudian merebus air dan membakar ubi. Contoh perpindahan panas secara radiasi terjadi pada peristiwa. Pilihlah jawaban B, rasa hangat di sekitar api unggun. Nomor 6, contoh bahan yang bersifat konduktor adalah C, tembaga, perak, dan seng. Nomor 7, contoh, sebutkan 3 contoh perpindahan panas secara konveksi. Peristiwa berpindahnya suhu dari air hangat ke udara yang ada di ruangan. 2, peristiwa memasak air. 3, peristiwa berpindahnya suhu ruangan ke dalam es yang menyebabkan suhu es naik dan es melebur. 4, peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut. 5, air radiator pada kendaraan yang sedang menyala. Nomor 8, jelaskan tujuan dibuatnya celah pada sambungan rel kereta api. Tujuannya yaitu memberikan ruang mulai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Karena apabila sampai melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Nomor 9,
1. Bentuk berubah-ubah sesuai wadahnya. 2. Meresap melalui celah-celah kecil. 3. Volume tetap. 4. Ukuran tidak berubah meskipun dipindah-pindah. 5. Mampu menekan ke segala arah. Pernyataan di atas yang benar mengenai sifat benda padat ditunjukkan oleh nomor. Pilihlah jawaban C, 3 dan 4, yaitu volume tetap dan ukuran tidak berubah meskipun berpindah-pindah. Nomor 10, perhatikan bagian berikut. Perubahan wujud yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4 disebut. Pilihlah jawaban A, mencair dan mengembun. Mencair adalah perubahan wujud dari padat ke cair. Sedangkan mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Selanjutnya nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Perubahan wujud. 1. Mencair. 2. Membeku. 3. Menguap. 4. Mengembun. 5. Menyublim. Peristiwa. A. Kamper yang ditaruh di dalam lemari lama-lama akan habis. B. Terlihat titik-titik air di permukaan tutup gelas. C. Es lilin yang diberikan di tempat terbuka akan mencair. D. Air dimasukkan ke dalam freezer menjadi es batu. E. Merebus air hingga mendidih dan lama-kelamaan airnya berkurang. Pasangan perubahan wujud dan peristiwa yang tepat adalah, pilihlah jawaban D, 2 dengan D, 3 pasangannya dengan E, dan 5 pasangannya dengan A. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan adanya peristiwa perubahan wujud dari, yaitu titik-titik. Pilihlah jawaban D. Es krim yang dipanaskan akan mencair. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Apabila kedua air dicampur akan menyebabkan, pilihlah jawaban B. Suhu air panas turun dan suhu air dingin naik. Nomor 14, proses munculnya titik-titik air pada dedaunan di pagi hari merupakan contoh perubahan wujud benda dari titik-titik. Pilihlah jawaban A. Gas menjadi cair. Nomor 15, sebutkan 2 sifat yang dimiliki oleh zat cair. Pertama, volume tetap. 2. Bentuk menyesuaikan wadahnya. 3. Dapat meresap ke celah-celah kecil. 4. Menekan ke segala arah. 5. Dan lain-lainnya ya. Nomor 16. Sebutkan 2 contoh peristiwa penyubliman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Jawabannya, contoh peristiwa menyublim yang pertama adalah kapur barus yang diletakkan di dalam ruangan lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, pengharum mobil lama-kelamaan akan habis karena menjadi gas. 3. Padatan iodin jika dipanaskan akan menjadi gas. Keempat, es krim pada ruangan terbuka akan menjadi gas. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan pada gambar di samping menunjukkan aktivitas pemanfaatan air untuk, pilihlah jawaban B, transportasi. Nomor 18. Perhatikan tabel berikut. Fungsi air. 1. Untuk pembangkit listrik tenaga air. 2. Mengatur tekanan darah. 3. Mendorong proses respirasi. 4. Untuk mandi, mencuci, dan memasak. 5. Membantu proses fotosintesis. Pilihlah jawaban D, 3 dan 5, yaitu fungsinya mendorong proses respirasi dan membantu proses fotosintesis. Perhatikan gambar nomor 19. Peristiwa yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah, pilihlah jawaban C, evaporasi, yaitu penguapan. Nomor 20, kegiatan yang dapat meningkatkan ketersediaan air tanah, yaitu, pilihlah jawaban C, pembuatan lubang resapan air. Nomor 21, peristiwa meresapnya air hujan ke dalam tanah disebut, pilihlah B, infiltrasi. Nomor 22, perhatikan tabel berikut. Ciri-ciri air tercemar. Nomor 1, perubahan warna. 2, perubahan bau dan rasa. 3, cukup yodium. 4, perubahan pH. 5, tidak mengandung kuman. Ciri-ciri air tercemar berdasarkan sifat fisiknya ditunjukkan oleh nomor, pilihlah jawaban A, 1 dan 2, yaitu ada perubahan warna dan perubahan bau juga rasa. Nomor 23, kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghemat air, yaitu, pilihlah jawaban B, mematikan keran air yang tidak terpakai. Nomor 24, manfaat siklus air bagi kehidupan di bumi, yaitu, pilihlah jawaban D, air di bumi menjadi murni kembali. 24 sudah terjawab. Sekarang nomor 25. Perhatikan pada gambar di samping, merupakan proses terjadinya siklus air, pilihlah jawaban A, panjang. 26, sebutkan 3 contoh kegiatan manusia yang berdampak positif terhadap kelestarian air. 1. Penanaman kembali hutan yang gundul atau disebut juga reboisasi. 2. Menggunakan air sesuai dengan kebutuhan.
3. Menjaga lingkungan sekitar. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Meminimalisirkan penggunaan bahan kimia. 6. Mendaur ulang bahan bekas. Nomor 27. Apa yang dimaksud dengan A. Evaporasi, B. Presipitasi, C. Infiltrasi. Jawabannya, evaporasi adalah proses penguapan air yang terdapat di permukaan akibat adanya panas dari matahari. Presipitasi adalah proses turunnya uap air yang sudah terkondensasi ke permukaan sebagai hujan. Infiltrasi adalah proses air hujan yang masuk ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Nomor 28. Jelaskan proses siklus hidrologi pendek. Proses siklus hidrologi pendek yang pertama, sinar matahari yang mengenai air di permukaan bumi akan membuat air tersebut menguap. Kemudian, uap tersebut akan mengalami kondensasi. Selanjutnya, dilanjutkan pembentukan awan yang mengandung uap air. Lalu, awan yang sudah mengandung uap air akan mengalami kejenuhan, dan karena itulah akan terjadi turunnya air hujan di permukaan laut. Kemudian, hujan pada siklus hidrologi pendek ini berlangsung di atas permukaan laut, maka terdapat tahap pengaliran menuju ke laut lagi. Air hujan yang turun ke laut kemudian bercampur dengan air yang ada dan mengalami suatu siklus air kembali. Nomor 29. Benda berikut yang termasuk ke dalam kelompok zat tunggal adalah, pilihlah jawaban C. Air, gula, dan emas. Nomor 30. Kegiatan yang dapat tercampur sempurna terdapat pada gelas. Pilihlah jawaban B. 1 dan 4, yaitu air dan gula. Kemudian air dan pewarna makanan. Nomor 31. Zat campuran heterogen merupakan campuran zat yang penyusunnya A. Tidak tercampur sempurna. 32. Maaf, itu tadi nomor 31. Jawabannya adalah C. Terdiri dari banyak zat. Nomor 32. Pernyataan berikut yang benar antara larutan gula dengan larutan kopi, yaitu pilihlah jawaban A. Larutan gula termasuk campuran heterogen, sedangkan larutan kopi termasuk campuran homogen. Nomor 33. Pada saat membuat minuman teh, ibu memasukkan gula dan teh ke dalam gelas, kemudian dituangkan air. Minuman teh manis merupakan campuran yang terdiri dari titik-titik senyawa. Pilihlah jawaban, yaitu A.
Kok A? 33 itu C. 3 jenis senyawa. Ya. Nomor 34. Senyawa air mengandung unsur ... Pilihlah A, hidrogen dan oksigen. Nomor 35. Zat yang termasuk penggolongan senyawa ditunjukkan oleh nomor. Pilihlah jawaban A, 1, 2, dan 3, besi, tembaga, dan gula. Nomor 36. Zat yang termasuk oleh bentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur disebut. Pilihlah A, senyawa. Nomor 37. Larutan yang tercampur sempurna dengan air pada umumnya akan tampak ... Pilihlah jawaban D, jernih. Nomor 38. Sebutkan 3 contoh benda yang termasuk ke dalam zat tunggal. Pertama, air. 2, tembaga. 3, gula. 4, emas. 5, besi. 6, garam. 39. Apa perbedaan antara unsur dengan senyawa? Jelaskan. Jawabannya, perbedaan antara unsur dengan senyawa adalah unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Nomor 40. Sebutkan 3 contoh zat campuran heterogen. 1. Air kopi. 2. Air tepung. 3. Air dengan pasir. 4. Semen dengan kerikil. 5. Air dengan beras.